Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Coba diam apa diam? Oi, mau ngaji mau ngobrol. Suara udah habis ini, udah habis. Ini masih ada satu acara lagi nih, mau kabur. Alhamdulillah, malam ini kita kumpul di sini dalam rangka sama-sama memperingati daripada maulidnya junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan peringatan ini akan ada di dalam diri kita, akan timbul di dalam diri kita semangat untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada acara maulid ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan peringatan maulid ini, paling tidak kita disuruh untuk selalu sambung rantai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantai kita jangan sampai putus. Hidup di dunia kalau rantainya putus dengan Allah, itu sial hidupnya. Ya, harus sambung rantai terus. Rantai yang pertama yang harus kita sambungkan, pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung rantainya dengan Allah lewat apa? Lewat cara tetap kita jaga sholat yang 5 waktu. Sholat yang lima waktu. Rantai motor ada 5, satu copot aja rantainya, kira-kira motornya bisa jalan kagak? Kagak bisa jalan. Begitupun seorang muslim, kalau andai kata rantainya dia dengan Allah copot, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung rantai lewat apa? Lewat sholat yang 5 waktu. Sebab kalau kita tidak sambung rantai dengan Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat kepada aku, dia enggak mau ketika aku panggil sujud, dia enggak mau ketika aku panggil salat, dia masa bodoh saja. Fa inna lahu ma'isyatan donka, hati-hati, saya akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Usahanya gagal, dagang gagal, bisnis gagal, keluarga gagal, anak-anak gagal, rumah tangga gagal. Kenapa? Karena rantainya putus dengan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hai anak muda, sebejat-bejat kamu, serusak-rusak kamu, sebandel-bandel kamu, sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena itulah rantai kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, rantai kita dengan kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad. Apa rantai kita dengan kekasihnya Allah? Rantai kita dengan Nabi Muhammad supaya sambung terus sampai kita ketemu dengan Nabi Muhammad, sampai kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Rantai kita itu adalah solawat. Demen jadi anak muda, demen nama solawat. Ya, jangan anak muda kagak ngerti solawat, kagak paham solawat, kagak bisa solawat. Jangan. Ini solawat adalah rantai kita, rantai pertemuan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau rantainya udah nyambung sama Nabi Muhammad, hidupnya berkah, keluarganya berkah, majelisnya berkah. Ya, lihat kalau orang rantainya nyambung sama Nabi Muhammad, itu majelisnya berkah, masjidnya berkah, kampungnya berkah, negaranya berkah. Itu kalau nyambung sama Nabi Muhammad rantainya. Apa rantai kita sama Nabi Muhammad? Solawat itulah rantai kita. Oleh karena itu jangan kita putus-putus selalu bersolawat kepada Nabi. Kapan saja, di mana saja kita hadiri majelis-majelis maulid,
kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan solawat itu membuat rantai kita semakin kuat, semakin kuat. Kalau udah kuat rantai kita, akan timbul rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad. Kalau udah timbul rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad, seperti bahasanya anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, ya, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan yang dalam kan kuseberangi. Artinya apa? Dia sanggup menanggung pahitnya pengorbanan. Dia akan datang kemana saja. Di mana dia dengar ada maulid Nabi, dia datang. Dia nggak pakai lihat siapa-siapa yang ceramah. Pokoknya ada maulid Nabi, maulidnya kekasihnya Allah. Kita hadir di situ. Itulah cinta. Kalau ini udah timbul di dalam diri anak-anak muda, ya, maka insya Allah kemurnian cintanya itu akan dipertaruhkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Jangankan kita manusia, kalau mau hidup kita berkah, banyak solawat buat Nabi. Binatang saja, binatang itu dia mendapatkan keberkahan buat dirinya, keberkahan buat orang lain. Itu binatang. Satu kali Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan, Nabi Muhammad istirahat sama Sayyidina Ali, capek. Nabi Muhammad istirahat di sebuah pohon. Lagi asik Nabi istirahat, tahu-tahu kedengaran suara wuh. Nabi kaget, suara apa ini? Pas Nabi nengok ke atas, ribuan tawon ribuan keliling di atas kepala Nabi. Sayyidina Ali berdiri megang kayu, maksudnya mau diusir. Tapi kata Nabi, ya Ali, uskut, diam, jangan berdiri, diam. Ini tawon bukan lagi mau gigit saya, bukan mau antup saya. Ini tawon lagi ngomong sama saya nih tawon. Dia ngomong apa? Dia bilang, ya Rasulullah, kita girang. Ya Rasulullah, kami senang kampung kami didatangi oleh Rasulullah. Kami senang, oleh karena itu kami minta hari ini Rasulullah jadi tamu kami. Kami undang Rasulullah jadi tamu kami. Kami kepengen kasih kepada Rasul madu kami yang selama ini kami buat. Kami kepengen Rasulullah makan dan Rasulullah minum. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh sama Nabi, ambil itu tawon. Tawonnya diambil, sarang tawonnya diambil, madunya banyak. Sampai di depan Nabi itu dipotek tuh sarang tawon, diremes sama Nabi, madunya keluar manis. Yang tadinya Nabi capek, Nabi pegel, itu setelah minum madu ini Nabi seger kembali. Bapak Ibu sekalian, apa yang ditanyakan oleh Nabi? Nabi tanya, tawon, kamu itu hinggap di setiap pohon, di setiap bunga kamu hinggap, kamu isep sari madunya. Itu kadang ada yang pahit, kadang ada yang sepet, kadang ada juga yang manis. Itu kamu isep semuanya. Tapi kenapa ketika sudah ada di perutmu, itu menjadi madu yang begitu manis, menjadi madu yang begitu menyehatkan kepada seluruh umat manusia. Itu apa rahasianya wahai tawon? Itu tawon bilang bagaimana? Ya Rasulullah, ketika kami menghisap sari madu, saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada kami, memerintahkan kami supaya kami bersolawat kepadamu. Itulah yang menyebabkan madu-madu kami menjadi manis. Itulah yang menyebabkan madu-madu kami membawa berkah buat orang banyak. Binatang saja itu dapat berkah, apalagi manusia. Yuk kita lihat
Contoh gampang, ini botol udah penuh, ya anggap aja udah penuh, ya belum Habib minum nih, botol ini udah penuh. Kemudian kita isi lagi sama air. Kira-kira ini botol masih mau nerima nggak? Udah penuh, kita isi air, mau nerima nggak? Nggak nerima kan? Kenapa nggak nerima? Karena udah penuh. Lalu kalau kita isi airnya kemana? Airnya tumpah, airnya luber ke bawah. Ini contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pembawa berkah. Nabi Muhammad itu udah nggak butuh sama sholawat kita. Kenapa? Karena pencipta manusia Allah subhanahu wa ta'ala itu telah bersolawat kepada Nabi. Ditambah lagi malaikat bersolawat kepada Nabi. Ibarat gelas air itu udah penuh Nabi Muhammad dengan solawatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikan solawat salam kalian kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Allah suruh kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad? Itu sama dengan kita nyampein salam, sama dengan kita ngisi air di botol ini. Salam yang kita sampaikan itu kagak masuk di dalam diri Nabi, tapi dia jatuh, dia tumpah, dia luber. Lubernya kemana? Lubernya kembali kepada kita yang mengucapkan salam kepada Nabi. Artinya Nabi bilang, man sholla alayya sholatan wahidah, siapa yang baca sholawat satu aja, buat saya satu, ya buat saya satu aja, maka sallallahu alaihi biha asra, Allah akan memberikan kepada dia 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 keberkahan buat dia. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan kasih 100 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan berikan rahmat buat dia 1000 kali. Nah, kalau kita ngasih 1 dapat 10, yang untung kita apa Nabi? Yang untung kita apa Nabi? Yang untung kita itulah berkah. Itulah berkah. Jadi kalau kita mau ngambil rahmat Allah, solawat sama Nabi. Kalau kita ingin ambil keberkahan, solawat sama Nabi. Mau berkah dagangnya, mau berkah usahanya, sambil duduk baca solawat. Ya Nabi salam, baca solawat. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Solawat sama Nabi berkah, ya kagak ada yang kagak berkah. Lihat tuh siapa tuh, Nisa Sibian nih. Ini Nisa Sibian modalnya cuma solawat doang, sekarang jadi ABG tajir dia, jadi ABG kaya, cuma modalnya solawat doang, ya bukan ngobrol melulu kayak kamu, ya diceramain ngobrol melulu. Pantas aja nilainya merah melulu, kagak pernah ranking 1. Nah, ngobrol melulu, masih diobrolin sama Habib aja masih ngobrol. Gimana sama gurunya kali ya? Nggak direken kali itu guru. Ya, nah Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, jadi begitu. Jadi sambung rantai kita sama Allah jangan putus, sambung rantai kita sama Nabi Muhammad jangan putus. Dan yang ketiga, sambung rantai kita sama orang-orang saleh, ya, sama orang-orang baik, orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan Allah. Habib yakin kalian semua ini anak-anak muda cinta sama Habib Bahar, betul? Ya, makanya rindu kepengen ketemu sama Habib Bahar, apalagi ABG. Ya, ABG mah kalau ada Habib Bahar mah ya tampil paling depan. Ya, kenapa?
Karena kita dengar bahwa Habib Bahar lah anak muda satu-satunya yang berani menyampaikan kebenaran ya di depan siapapun juga. Dia tidak pernah takut. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit, walaupun penjara taruhannya, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad diuber-uber, Nabi Muhammad dipersekusi, Nabi Muhammad itu diasingkan, Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mau dibunuh. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran. Ya, Nabi Ibrahim sampai dikejar-kejar sama Namrud, sampai mau ditangkap, sampai mau dibakar, ya dimasukkan ke dalam penggorengan gede, dibakar selama berhari-hari. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa menyampaikan kebenaran. Nabi Isa dikejar-kejar Kaisar Herodes. Kenapa? Karena Nabi Isa menyampaikan kebenaran. Begitupun Nabi Muhammad itu sampai dimusuhi, padahal Nabi Muhammad begitu baiknya, ya begitu dijuluki Al-Amin, tapi tetap dikejar-kejar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad istiqomah menyampaikan kebenaran. Nah, oleh karena itu dalam hidup kita ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan kecuali ada di dalam diri kita ini keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Pahit itu kebenaran, tapi harus kita sampaikan. Kalau kita lupa menyampaikan kebenaran, seumpama di kampung kita nih, di kampung kita ada sekelompok bandar-bandar narkoba, bandar-bandar judi. Terus kita diamin aja, kira-kira gimana? Hancur nggak kampungnya? Hancur kampungnya, ya kan? Dimanapun ada kemungkaran, di situ Allah angkat keberkahan dan di situ akan terjadi kehancuran. Ya, makanya hati-hati. Ya, orang-orang soleh itu mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Jangan dimusuhin. Kalau dimusuhin, siapapun yang musuhin pasti ambruk. Ibrahim begitu hebat, musuhin Nabi Ibrahim Fir'aun begitu hebat, dengan konglomeratnya bukan 9 naga, konglomeratnya Nabi Ibrahim Korun, yang hartanya sekarang tiap kita gali tanah dapat harta, kita bilang harta Korun, sampai hari ini masih ada. Itu bukan 9 naga lagi, konglomerat paling terkaya di muka bumi, Korun. Tapi apa? Karena musuhin orang saleh, musuhin Nabi Musa, akhirnya Allah tenggelamin. Fir'aun ditenggelamin di tengah laut, Korun ditenggelamin di telentah tanah. Jadi janganlah, ya, orang-orang soleh itu jangan dimusuhi, ya. Apalagi Habib Bahar setiap hari 8 kali dari pagi sampai malam, hidupnya hanya untuk dakwah. Pesantrennya juga gratis, kagak bayar, ya. Kagak gratis, itu gratis kagak bayar. Kenapa? Apa yang dia dapat dia kasih buat anak-anak santrinya, dia kasih buat bikin rumah buat santrinya, hanya itu yang dilakukan. Ya. Kagak nyari kekayaan, kagak nyari apa-apa, cuma dakwah. Nah, kalau andai kata sampai ditangkap ya hati-hati aja. Itu namanya Habib Bahar. Habib itu artinya kekasih. Neng, diam apa? Hah? Ntar ngomong melulu, ntar jodohnya susah. Ya. Habib itu artinya kekasih. Bahar itu artinya lautan. Ya, kalau kekasihnya lautan ditahan, khawatir lautnya ngamuk. Betul? Kalau lautnya ngamuk, khawatir jadi tsunami. Kalau jadi tsunami, habis. Betul ya? Ya udah, makanya paling aman supaya kagak datang tsunami lagi, Habib Baharnya lepasin aja udah. Aman udah. Ya, aman. Coba aja kalau nggak percaya. Nah ini, oleh karena itu orang-orang soleh itu harus kita jaga. Orang soleh ini dia begini nih. Orang soleh itu begini nih. Ini orang soleh. Tahu nggak gini? Lambang apa ini? Dua apa?
Soleh itu begini, soleh itu hablum minallah wa hablum minan nas. Soleh itu, orang soleh itu ibadahnya kepada Allah bagus, ya, terus amalnya kepada sesama manusia juga bagus. Itu orang soleh, ya, kepada Allah baik, kepada kita baik. Nah, oleh karena itu anak-anak muda, ya, tugas kalian hari ini setelah memperingati Maulid, satu, belain Islam. Setuju? Jagain Islam. Setuju? Setuju. Belain Al-Quran. Setuju? Setuju. Belain Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Udah itu aja. Makanya orang-orang pada nanya, Habib ceramah keliling tiap hari 5656 sampai suaranya habis. Ntar dipakai tidur jam 3, bangun subuh ngimamin dulu di pesantren sama santri-santri. Habis itu jam 8 jalan lagi ceramah lagi terus tiap hari sampai suaranya habis kayak begini. Ya kan? Ini Habib ini tim sukses siapa sih? Pada bolak-balik nanyain. Sebab sekarang ini kiai-kiai lagi dicari buat jadi tim sukses. Ya, Habib-Habib lagi dicari buat jadi tim sukses. Daripada nanyain, Habib ini tim sukses siapa? Habib bilang, Habib bukan tim suksesnya Jokowi. Kagak ada. Dari nomor 1 sampai terakhir itu nama Habib kagak ada. Artinya apa? Habib bukan tim sukses Jokowi. Habib juga bukan tim suksesnya Prabowo. Kenapa? Kagak ada nama Habib. Kalau ada namanya Habib jadi tim sukses, Habib ceramain. Kagak ada. Ya Habib jadi jurkam. Kagak ada. Nomor 1 sampai terakhir cari nama Habib. Kagak ada. Ya. Kenapa? Karena selama ini Habib ini jadi tim suksesnya Nabi besar Muhammad. Udah jadi tim sukses Nabi besar Muhammad, aman kita. Ya, ketahuan sorga. Daripada jadi tim sukses ini akhirnya diadu domba, berantem, ya, ribut kiai sama kiai, Habib sama Habib diadu, ya, ormas sama ormas, partai sama partai. Sekarang kan udah dipecah dua. Ya, udah dipecah dua, jadi berantem melulu, diadu melulu. Yang ini ngomong agak keras dikit ditangkap, yang ingin ngomong keras dikit kagak boleh. Begitu. Akhirnya modelnya kayak begitu. Udah, Habib bilang udah, Habib kagak mau jadi tim sukses dua-duanya. Habib mau jadi tim suksesnya Nabi Muhammad. Yang paling penting Nabi Muhammad ngingetin kita di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, cukup kita berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Islam. Insya Allah kita umat Islam akan menjadi umat yang berwibawa, umat yang dihormati. Ya, asal umat Islam kompak, asal umat Islam bersatu, maka niscaya kita akan dihormati. Kita akan menjadi umat yang jadi perhatian. Nah, lalu gimana urusan presiden? Kalau buat Habib mah urusan presiden mah nomor 2 aja, udah begitu. Ya. Kagak ribet. Ya, urusan presiden buat Habib mah nomor 2. Yang penting pertama umat Islam umat Islam urusan presiden nomor. Lah udah begitu aja. Lah kan paham loh. Kagak diajarin juga ngerti ya. Nih mak-mak nih. Mesti diajarin yang bener. Ya, diajarin yang bener. Gitu. Yang penting kita yang penting umat Islam urusan presiden. Apaan lo nomor 2? Kan bukan tim sukses Jokowi, bukan tim sukses Prabowo. Tim sukses Nabi Muhammad. Yang penting umat Islam umat Islam urusan presiden nomor 2. Udah begitu aja. Puyeng-puyeng banget ya. Habib mah yang penting habis pemilu Indonesia tetap jadi Indonesia. Jangan berubah jadi Indoci. Awas lo, hati-hati lo. Kalau umat Islam kagak kompak bisa berubah nanti. Iya, serem kita. Waduh. Jangan berubah ya. Jadi Indonesia aja ya. Karena ada lagunya. Indonesia. Air beta pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Siapa yang ngarang ini? Siapa yang ngarang Indonesia tanah air beta? Yang ngarang adalah Ahmad Hussein Mutahhar Habib. Habib. Jadi Habib itu nggak usah diragukan kecintaannya terhadap NKRI. Nggak usah diragukan lagi. Nanti Habib ngomong tentang NKRI, bela NKRI, dibilang radikal. Ya nggak boleh. Oh, yang ciptakan lagunya aja Habib. Emang yang nemuin lambang Garuda Pancasila siapa? Yang Garuda lagi nengok begini. Emang siapa? Yang nemuin adalah Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Habib. Jadi jangan ragu apa. Sangka Habib itu kagak nasionalis. Lo yang kagak nasionalis, komunis lo. Iya. Iya, seenaknya aja ngomong. Ya, oleh karena itu udah belain aja Islamnya, jagain aja Indonesia ya, jangan berubah jadi Indocina ya, belain Islam ya, umat Islam kompak ya, jagain Islam ya, jagain Al-Quran ya, jagain Nabi Muhammad ya, urusan presiden begitu aja. Takbir, Allahu Akbar, 2 kali semangat. Lah iya, presidennya cuma 2. Presidennya cuma 2 doang. Kagak ada. Presiden cuma 2. Yang lain kagak ada. Presiden cuma 2. Yang lain kagak ada. Udah gitu aja ya. Kompak ya. Habib lagi ditunggu lagi nih. Udah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kangen kepengen ketemu Habib lagi, nanti tanggal 17 April ketemu sama Habib. Bingung lo pada. Ada acara apa tanggal 17 April? Pemilu ya? Pemilu ya? Pemilu ya? Pemilu ya? Ada 5. Ada kertas warnanya hijau, DPRD kota. Warnanya biru, DPRD provinsi. Warnanya kuning, DPR RI. Warnanya merah, DPD RI. Ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini adalah keterwakilan tokoh-tokoh Banten. Ya, orang bilang Banten itu ulama, harus nongol tokoh ulamanya. Ya, harus nongol tokoh ulamanya. Nah, itu tokoh Banten. Jadi ada 4 doang yang dipilih oleh seluruh rakyat Banten. Kalau DPR mah dipilihnya dikit, perdapil. Tapi kalau DPD seluruh rakyat Banten yang milih. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Habib ini masih anggota DPD RI resmi. Ya, Habib masih jadi pejabat negara, masih jadi anggota MPR. Makanya hampir 5 tahun kemana-mana ceramahnya gratis melulu. Ya kan, gratis melulu. 20 tahun jadi anggota dewan, gratis ceramah. Ya, dakwah jadi enteng, panitia kagak ribet mikirin ongkos buat bayar kiai. Gratis, Habibnya gratis. Nah, kalau andai kata ada 5 aja, ya, yang model Habib gratis semua ceramah. Ya, nah oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memudahkan urusan-urusan kita. Ya, Allah gampangin urusan kita dan semoga Allah ya jadikan negara kita ini lebih baik. Dan mudah-mudahan orang gila nggak boleh nyoblos ya. Sekarang katanya orang gila boleh nyoblos ya. Nah, kalau orang gila boleh nyoblos, ntar dewannya
Dewannya gila. Ya, lama-lama boleh dewan orang gila. Hancur negara. Ya kan? Nah kalau orang gila boleh nyoblos, lama-lama presidennya orang gila. Lah orang gila yang nyuruh orang gila boleh nyoblos. Nah orang gila boleh nyoblos. Ini yang boten-boten aja. Seumur-umur dari mulai ikut pemilu dari dulu sampai sekarang kagak pernah orang gila nyoblos. Nah orang gila. Ya kan? Orang gila mah kagak ada hukum buat dia. Lah ini orang gila suruh nyoblos 19 juta orang gila. Ah jangan-jangan rezim hari ini emang orang gila semua. Iya kan? Lah yang boten-boten aja. Itu harus dibatalkan itu. Memalukan rakyat Indonesia. Orang gila boleh nyoblos. Emang udah kagak ada orang waras apa? Ya, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Mudah-mudahan ini negeri tambah baik dah. Ya bukan tambah gila. Ya, mudah-mudahan tambah bukan tambah gila. Gila udah. Kalau tambah gila udah kita ganti aja. Ganti apa? Ganti apa? Ganti bini. Ganti apa? Ganti pacar. 2019 ganti apa? Ganti pacar. 2019 ganti apa? Hah? Ganti apa? Nggak usah malu-malu. Emang 5 tahun pemilu buat ganti presiden, ganti dewan itu pemilu. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Ngomong begitu takut. Ayo mau ribut lagi, gua gebuk lo. Enak aja. Ya, Habib ini ikut membuat undang-undang KPU, undang-undang pemilu. Itu tiap 5 tahun itu ganti presiden. Kalau presidennya baik, dewannya baik, pilihlah lagi. Kalau dewannya zolim, kagak bener, presidennya zolim, kagak bener, ganti. Presiden ada 2. Presiden cuma 2. Presiden cuma 2. Puyeng-puyeng banget. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Ya nanti insya Allah ketemu lagi ya tanggal 17 April pas dibuka lembar merah ada yang pakai udeng-udeng. Nah tuh dia tuh. Ya udah ketahuan tuh Habib gratis. Nah udah gitu aja. Ya udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.